Oh, ini dekat katina mau isna no inlektam. Nul tatena bela manim na mautu. Nul dekat pahtinan maamne. Ay dekat kuy namne. Ala kat mo fu famne. Bawa tatas lele kuy jan tabu ne. Ay se fela kokop na malay na talilong maklase tu he nemne. Kasala flowe sita tio namne mat na naombo namne. Ne matakle na tela kotsa naman na tatu emne ben fafine. Rencana pengembangan development ke depan ini kalender musim buah yang ada di sini, karena di sini ciri khas utamanya adalah buah tanaman induk dari varietas lokal dan varietas introducer. Nah, ini rencana kami ke depan, Bapak. Ini master plan-nya zona taman, zona pembibitan, dan aneka jeruk yang lain, Bapak. Yang sekarang kami sementara lakukan, dan kami juga meminta dan memohon kepada Bapak Gubernur berkenan untuk melakukan penanaman tanaman jeruk di lokasi ini. Lokasinya berada di 19, 22, dan 23 itu untuk jeruk keprok soy. Kamu punya benih ini berapa banyak saat ini kalau jeruk? Saat ini stok di lapangan itu 6.000 anakan, Bapak. 6.000 anakan. Perencanaan untuk tanam di mana? Stok yang ada itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten TS dan kabupaten lainnya, Bapak. TTS ini jeruk di mana ini kalau kita mau siapkan? Umpama kita rencana 50.000 tahun ini. Keburu nggak ke 50.000 anakan? Masih ada waktu dan kami siap melaksanakan. Di mana itu 50.000? Coba disiapin tempatnya. Tahun ini kita 50.000, begitu masuk hujan Desember itu sudah habis 50.000 itu. Jadi kita punya peluang untuk berhasil kan cukup itu. Coba diatur baik. Siapa tanggung jawab itu program itu? Siap, Pak. Coba kita pergi lihat dulu. Sama alpukat itu video, coba nanti lihat itu yang di cara petik pisang itu loh. Di atas terus dia pakai kabel. Nah, begitu. Bisa nggak itu didesain? Jadi waktu bawa ini turun di petani, itu juga teknologi itu pun langsung dikembangkan. Jadi mereka tidak usah, kita punya masalah adalah waktu mereka panen, kas turun di tanah, kas lepas dia, waktu dia luka, itu kan bakterinya masuk, sehingga dia tidak terlalu lama. Tapi kalau kita bisa di atas dalam packagingnya langsung, maka kita punya buah terbaik. Itu, coba kita riset itu untuk kita lihat. Oke, ini sehnya lu ganti. Supaya bosan bisa bikin tempat orang datang. Kan orang kalau mau naik ke Batu Nasi, mereka juga bisa nginap di sini. Mereka nginap di sini, mereka bisa panen buah. Mereka juga. Kita masih cari uang pelan-pelan di Pak. Bisa dapat cukup, kita bisa. Ya ini udah bongkar, tenang. Ini bongkar ini. Ya udah nggak layak. Ini bagus ya.
kilo kemarin tanah. Iya, jahe merah 150 kilo, Pak. tapi kan langsung bosok bikin dia jadi puder. Jangan jahenya. Ada yang juga tapi ada yang jadi puder. Orang kan campur dengan macam-macam tuh. Dengan minuman. Teorinya suhu berapa derajat ini barang bisa hidup kalau kita taruh di mana-mana. Saya hidup atau hanya berapa di khusus berapa? Dia khusus di 18 derajat, Pak. Ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, Pak. 1000 tinggi sekali itu. Daerah ini Bapak 1000. Bukan batasnya paling maksimal berapa? 750 meter di atas Lusu, permukaan itu laut. teorinya siapa yang kasih keluar? Lusu praktek, lusu cek begitu, kok belum ini ngarang-ngarang. Aku kami kemarin di Panasi Bapak, kalau kita turun dari terminal Soe ke bawah sudah Son bisa lah. maksimalnya hidup Bapak tapi tidak produksi. Berapa meter di situ? Itu kisarannya 700. Gara-gara ketinggian, karena apa? Ketinggian. Lusu cek gara-gara air atau piara bukan soal hidup gara-gara air atau karena ketinggian. Coba lu cek lagi. Ini yang jeruk soe dulu ini. Rasanya tetap sama. Ya. Hanya sekarang produktivitasnya sudah menurun sehingga kita juga ya artinya sudah tua Pak. Oh, Gub. jadi Jadi kita kita mesti sudah peremajaan sementara. Tadi yang juga kita nanti mohonkan Pak Gub juga nanti menanam. Tidak boleh. Iya betul. Adik. Ya. Kalau kita punya anggur Brasil Bapak, kita Betul. anggur Brasil. Dia matangnya di bulan Desember dan Januari. Pak. Fermentasinya bisa Son. Fermentasi bisa pesan. Maksud pernah fermentasi sendiri Son? Belum pernah coba fermentasi. Ini juga koordinator baru, jadi kami baru sama-sama artinya seperti itu kita ini baru mau coba juga kembangkan supaya bisa dapat pohon yang lain juga, jangan tinggal satu saja. Ya, karena terasa kan anggur di sini kan bisa kita fermentasi dari sini. Karena dia punya suhunya kan beda jauh dari Eropa. Jadi harusnya kalau anggur-anggur yang bisa kita bikin anggur di sini. Setuju itu. Tapi kita cari tempatnya yang benar. Yang sini berapa? 1.000 bisa bawang putih. 1.000 bawang putih bisa. 700 lah minimal. Oh, Pak, di sini bawang merah. Nule kemarin, Nule ya? Kami beli hanya 1 ton. Satu biji sebegini. Tapi kalau bisa bikin dia kita tanam umpama 10.000 hektar. Dengan kas begini, 5.000 hektar, 1.000 hektar. Itu loh, coba kalian pikirin. Ya, ada pohon. Kemarin kita datang terakhir Bapak sempat menikmati juga cuma sekitar Juni baru. Ini apa nih? Abiu, Pak. Bahasa itunya, latinnya. Ini buah. Mana kacang sedang? Untuk mana? Bahan baku coklat. Buah apa untuk? Dukung kacang ini. Coba lihat. Berbuah itu berapa lama? Ini masih sekitar 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun sudah kan? Iya. Dia ketinggiannya berapa bisa ketanam? Kalau literatur yang saya baca dia 500 meter dari permukaan laut sampai Oh, lelogama ampuang bisa tumbuh dong. bisa.
Ini kacang untuk taruh di buri nih, Prof. Iya, coklat benar. Betul. Macadamia. Macadamia. Iya. Oke, yaudah kita tanam di mana? Ada. Kemudian ada di sini. Ini mah lubangnya kurang ini, tapi ini. Siap. Sudah ditaruh pupuk toh? Iya bukan, maksudnya lu bikin ini mas 1,5 meter begitu dalam 1,5 meter. Iya, betul toh. Ya, lubang terlalu kecil. Makanya. Lu kecil lubangnya terlalu Ya kecil. belum nikah jadi. Jadi karena buat dia lubang makin besar, dia punya daya tahan. Ya, tapi Taruh ke bawah tanah. udah kasih lubang, anu. Iya. Tolong. Enam 60 cm minimal, dalam 60 minimal, 1 meter paling ideal, lebar semeter, dalam semeter, taruh pupuk kandang, 6 bulan, simpan 6 bulan, pada saat musim kemarau, berlepas 6 bulan, musim hujan itu tanam. Itu paling ideal sudah. Saya kalau mau tanam pohon umur panjang begitu, semeter, dalam semeter, tutup dia pun dengan kompos 1,5 meter langsung di dalam. Musim hujan saya tanam. Mau dia dimanapun pasti jadi. Binatang dengan tidak. Kalau kita dengan cium begini, enak banget. Nah, untuk wisata di sini Bapak, tetapi kami cukup terkendala juga dengan jaringan internet telekomunikasi. Khusus kita di tempat ini saja Bapak, mungkin jaringan juga tidak ada. Sehingga ini juga mungkin kami sampaikan kepada Bapak sehingga bisa membantu kami, karena ini juga mungkin bisa juga dari daerah transit untuk kita ke Fatumnasi. Nah ini kita mau ke Fatumnasi, tetapi ketika kita komunikasi tidak jalan, ini juga mungkin bisa jadi salah satu kendala. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, khusus untuk Molo Tengah, ini daerahnya cukup potensi juga, yaitu untuk jeruk dan juga tanaman-tanaman pertanian lainnya. Nah ini kami terkadang juga kendala dengan pemasaran, sehingga memang di desa kami coba maksimalkan BUMDes, tapi siap Bapak. Kamu punya pot itu panennya berapa? Jarak panen mau menuju 1 minggu atau 1 bulan mau panen berapa banyak? Kamu langsung bawa ke bupati, bawa ke gubernur. Siap Bapak. Jadi umpama panen masyarakat Molo Tengah, panen jeruk 50 ton, umpamanya 1 bulan menuju panen itu kami suruh tahu supaya kami bisa siapkan market. Siap. Nah, kalau sekarang lo mau begini baru kita tidak tahu. 1 bulan mau panen, jeruk itu mau panen 1 bulan lagi. Kami sudah tahu bahwa di Molo Tengah itu ada 50 ton
jeruk yang akan dipanen. Maka kami akan bicara dengan teman-teman yang punya kebutuhan ini untuk kita nanti buatnya ini online sistem. Jadi kita masukin online bahwa kami punya jeruk rasa cita rasa seperti ini dibuat. Ini sekian banyak. Itu disiapkan ya. Siap. Ya, kalau kamu begini nanti kita tahu kamu harus bikin sistem. Jadi tahun depan panennya berapa banyak? Panen apel sekian banyak, panen jeruk sekian banyak, panen bawang sekian banyak, panen 1 bulan menuju panen kita udah tahu semua. Jangan nanti 2 hari lagi mau panen, soalnya ada labor kita pakai itu mau jual di mana. Kalau kita sudah tahu kita bisa hitung, oke. Kalau gagal kami bisa ambil dulu, tahan di sini, seminggu kemudian lepas bom. Siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ini beberapa hal yang kami Baik, sampaikan. untuk yang ringan nanti saya telepon nanti Pak Menteri dengan ini. Ya? Baik, terima kasih, Pak. Bagus itu. Barangkali Bapak Gubernur bersama rombongan yang ingin saya tambahkan atau sampaikan mewakili masyarakat Desa Soal Bubuk adalah tentang jagung Bapak. Kan ini tahun kami pantau lumayan gagal Bapak. Barangkali pengaruh curah hujan yang berlebihan ataukah seperti apa Bapak, sehingga ini juga Bapak membantu memberikan masukan buat kami untuk penataan ke depan khususnya di Soal Bubuk Bapak. Terima kasih Bapak dan saya serahkan. Bapak punya berhubungan langsung. Bapak berhubungan langsung dari situ sudah, itu dia punya jawaban sudah. Ini karena gagal nanti kita tanam lagi. Memang tahun ini hujan ini gara-gara kita minta hujan banyak, jadi Tuhan kirim datang. Kita sudah punya pabrik pakan ternak. Pabrik pakan ternak sehingga panen jagung piara babi supaya pakan ternak ini kan tidak beli dari Surabaya lagi. Kalau di Surabaya itu kan 9.000 per kilo. Nanti kalau sekarang nanti kita mungkin jual yang 7.000 sampai 8.000 per kilo. Kita bisa dapat diskon 1.000 kilo, 1.000 rupiah. Nah itu berarti kita panen, panen tanam jagung, nanti panen beli jual jagungnya kita beli babi, pakan ternaknya sudah jelas. Jadi kita cukup punya babi. Nanti Ibu Kadis Peternakan nanti saya sudah perintahkan untuk sampai 2023 itu harus ada 500.000 babi tambah. Pekerjaan berat buat dia. Kenapa 500.000? Saya percaya karena dia perempuan bisa bikin babi. Untuk tambah banyak. Kalau laki kan bisa bikin mana? Hanya ini tidak bisa toh. Tapi kalau perempuan produksinya luar biasa. Jadi pastilah, maksudnya lebih rajin dari laki dong. Kalau laki lebih pemalas, betul toh? Nah, laki betul toh pemalas toh? Nah, kalau perempuan lebih rajin. Perempuan itu selalu lebih rajin, lebih produktif. Jadi kalau perempuan yang tidak produktif mungkin itu salah genetik. Itu saya pikir DTS sebagai daerah yang cukup subur, bupatinya rajin, kota DPRD-nya juga semangat semua. Pikir ya TTS bisa bergerak maju ke depan. Nah, tinggal memang camat dan kepala desa. Seluruh tanah kosong tidak boleh, apalagi musim hujan begini. Tanam pas bulan ini begini, tanam lagi masih bisa. Karena tanahnya masih basah. Kita perlu gunakan sisa itu. Sebenarnya kalau umpama kemarin bisa tanam lagi, sekali lagi di bulan Maret awal itu, sekarang panen kan di Mei. Masih keburu. Karena dia hujan sedikit lagi. Karena itu saya pikir itu perlulah nanti disiapkan jagungnya, nanti ada paluki di situ, program TJPS untuk akan datang. Kita TJPS itu 2 kali paluk ya, 2 kali berpindah. Mereka sudah punya budaya itu baru kita pindah. Kalau pakan ternak kita sudah ada, kita sudah banyak piara babi, dan babinya diatur baik supaya mereka bersih, kandangnya bersih. Yang kandangnya kotor, kalau kandangnya kotor kena virus terus. Harus bersih. Itu perlu kepala desa rajin.
Bapak desa punya tugas itu tiap hari keliling, habis periksa diri sendiri, keliling periksa masyarakat punya ada babi berapa banyak, sapi berapa banyak, hamil tidak, baik binatang maupun hewannya maupun manusianya. Betul toh? Benar tidak itu? Kalau yang hamil ini dia terima PKH, terima bantuan, maka ini pasti keluar anak bisa stunting kalau tidak diintervensi oleh pemerintah. Betul toh? Laporkan segera ke Posyandu, laporkan segera ke Pak Bupati Laco atau ke Kadis kesehatan, biar supaya ditangani. Kalau di kabupaten tidak, sambil SMS juga ke provinsi. Kami di desa ini yang hamil ini gini berpeluang stunting. Ada berapa orang? Jadi kita bisa langsung kan, babi sekian banyak. Itu bagus sekali. Kami punya babi yang kandang bersih sekian, yang belum bersih sekian. Diatur supaya jangan masalah ke depan. Ya Bapak Desa. Nah itu kepala desa harus begitu. Jangan kepala desa dia hanya putar di kantor desa. Bupati, presiden turun sampai di kecamatan. Camat, bupati, gubernur turun sampai desa, sampai di ini. Semua sama. Nanti desa harus tahu RT. Di situ RT-nya ada siap berapa banyak dia punya kebutuhan, laporkan. Kan sekarang gampang, SMS bupati, SMS gubernur. Kami di sini bermasalah stunting sekian, nanti kita forward ke saling kirim yang lain, kita begitu juga. Ya Bapak Desa. Membangun jalan itu gampang, cari uang beres. Membangun manusia tidak gampang. Babi bikin 500.000 gampang, tapi babi 500.000 dan yang dipiara oleh manusia dan bagus, berkembang dengan baik itu jarang. Sama juga, tanah banyak kosong, tapi tanah yang ditanam dan berhasil itu jarang. Tanah yang bisa ditanam dan berhasil, maka itu manusia hebat. Itu kemana? Begitu, kita setuju atau tidak? Nah, mau kerja begitu atau tidak? Nah, kerja betul sudah begitu, supaya kalau datang yang bilang gagal deh. Kalau umpama air, hujan besar, ajar petani dong, Pak Kepala Desa bangun pagi-pagi, perintah senang keluar, air garing gas keluar, jangan bikin dia danau di dalam situ, lah pasti di situ. Di China, kita lihat menonton, orang kalau musim hujan, kalau air di dopung sawah banyak, dong bangun, dong tidur, dong bangun, dong buka air, pawas keluar. Dong bikin, supaya semua air keluar dulu tuntas, baru tidur. Kita punya terbalik, dia taruh kuat punya, dia pun persetan, dia pun nanti bangun pagi dulu, berdiri melalui senang, sumati kok belum. Yang hidup saya tolong. Nah, itu terbalik. Jadi kita itu kadang-kadang belum peduli terhadap kita punya tanaman, belum peduli terhadap kita punya hewan-hewan. Itu kita belum peduli. Kalau kita sudah peduli pada level itu, pasti bagus. Nanti sambil begitu dengan pariwisata, kita akan latih. Kalau Pak Bupati ada anak-anak muda yang mau belajar untuk slice babi, daging babi. Jadi yang tipis-tipis bacon, nah itu biar kita bisa jual. Jadi kita siapkan dari sekarang. Siapkan, nanti saya kirim orangnya untuk belajar. Selesai jauh-jauh, rotes ada. Rotes ada untuk dia latih. Orang Prancis yang melatih untuk slice dengan mesin yang bagus. Jadi kita bisa bacon sendiri. Jadi bisa jual bacon sendiri. Kita bisa jual ke Bali, jual ke Surabaya dan Jakarta. Seluruh hotel itu kan ada baconnya itu. Pork. Jadi kita bisa jual semua. Jadi nggak usah jual babi utuh. Jadi bisa jual, itu lebih menguntungkan. Jadi daripada si babi kita juga tambah lagi. Ini begitu ya. Ada lagi. Tapi nanti kita punya itu UPT ini kan buah bagus semua nih. Buah ini kan dunia kecuali orang miskin. Kalau orang yang agak uang sedikit ada, orang tidak boleh tidak makan kalau tidak ada buah. Bahkan sekarang trennya orang makan buah dulu baru makan makanan berat. Trennya sekarang. Ini saya harapkan ini juga menjadi perhatian. Tadi kan bilang 5 miliar, pas kemarin berapa? 15. Nah, udah saya catat lah. 2 juta, catat memang. Kita siapkan 5 miliar betul.
tanda tangan memang, kalau penggaji pun saya potong, kalau tidak salah. Ya, jadi memang tanda tangan kita potong. Jadi nanti penggaji pun kita potong buang. Karena prinsip bukan berarti kita jahat, tapi itu bentuk tanggung jawab. Berhasil dan segala macam. Berhasil, anak-anak yang kerja rajin, kasih keluar paluki, bikin inisiatif, kasih keluar, mereka harus kaya juga. Dan begitu juga saya bilang ke peternakan, kerja yang bagus, kalau berhasil, kasih keluar buat insentif. Tidak boleh, itu boleh. Sama ke buah nih, kalian bayangkan, kita buah pulang ke NTT. Labuan Bajo, buah datang dari Surabaya semua. Bisakah TTS dan Manggarai, Ngada, mengisi buah di dan Sumba Barat Daya, Sumba Barat, mengisi buah di Labuan Bajo. Bahkan Sumba sendiri pun bertumbuh lebih hebat. Rote lagi berkembang, resort hebat-hebat semua. Coba pilih Rote. Rote berkembang luar biasa. Buahnya datang dari mana? Orang datang tidak mungkin tidak makan buah, harus makan buah. Orang kalau tidak makan buah, panas dalam. Akan karena panas dalam. Harus makan buah, apalagi vitamin C, harus, wajib. Nah, jadi saya pikir ini, tempat ini akan menghasilkan uang yang besar. Apalagi Timur Tengah Selatan. Dibikin perkebunan yang besar. Dan di situ juga kita akan bisa bikin pariwisata sekalian. Orang yang tinggal di situ, panen di situ, bikin jus di situ, mereka bawa pulang jus, fresh jus datang dari sini. Disiapkan aja botol-botol ini, fresh jus, tak bawa pulang. Nah, itu bikin perencanaan Pak Luki. Ambil satu orang khusus untuk itu. Jadi zaman sekarang ini bukan kerja, tahu usah pencuri. Lu kerja bagus, potong kas keluar, ini buat kami. Ambil, kerja lanjut. Karena betul begitu kok. Di dunia ini organisasi apapun, orang akan kerja bagus kalau dua. Satu, dia mendapatkan insentif psikologis. Apa itu insentif psikologis? Itu orang bisa, dia promosikan. Dari ini terus, itu promosi. Itu insentif psikologis. Kalau dia tidak dapat itu, insentif yang satu lagi dia dapat. Insentif finansial. Tapi kalau dua-dua tidak dapat, buat apa dia mau kerja ke seluruh? Tapi ini dua dalam organisasi apapun pasti diadakan, apapun diadakan. Nah, jadi ini tempat dikerjakan bagus, kita target sekian, lu melampaui, ambil, bagi-bagi. Sama juga di peternakan begitu, di pertanian juga begitu, semua sama. Di perikanan juga begitu, semua. Jadi kita bikin standar untuk begitu. Nah, itulah disebut dengan birokrat entrepreneur. Jadi mereka punya kehidupan itu bertambah datang dari kemampuan bekerja mereka yang produktivitasnya luar biasa. Gitu toh? Ibu PT? Siap. Nah, di sini kamu mainkan. Mama, siapkan benih 10.000 jeruk dan saya mau beli jadi, jangan beli terus mati. Kau dampingi orang di sana sampai jadi. Pemerintah beli. Kalian dapat di situ toh? Udah, kalian pakai buat diri. PAD sekalian PAD, juga potong kas keluar sebelum potong dulu. Baru orang PAD. Ini dia dulu kita di situ. Kenapa ini resmi? Karena kami di sini biar kami lanjut. Jadi jelas semua, tidak ada yang harus ambil diam-diam. Potong gas keluar, supaya kami hidup di sini. Ini gas keluar, PAD di sini. Jadi hidup. Dari benih saja sudah hidup, belum dari buah. Dari benihnya sudah hidup. Kita ambil mama 10.000. 10.000 ini. Siapkan di sana pendamping. Pak Bupati, mana lahan yang 10.000? Oke, kita akan masuk lahan 10.000 ini. Maka 2023 kita sudah mulai panen di sana. Panen sebanyak ini perlu market, maka harus disiapkan market dari sekarang. Bicara dengan Deperindak, bicara dengan ini, kita bicara di Jakarta, bicara kerjasama dengan para hotel-hotel. Panen sekian, kamu jeruk hanya datang dari sini, kami siapkan jeruk rasa ini. Coba rasa. Nah, inilah kami punya jeruk, kamu akan menikmati jeruk dari sini. Langsung kita sudah jadi 1 tahun mau panen, kita sudah bicara di mana-mana tentang jeruk kita. Sudah kita kampanye di mana-mana. Sama Sophia, produk baru hasil 50 botol pun kita sudah omong di mana-mana. Orang pikir kita banyak sekali. Padahal baru 50 botol setelah kita kita banyak. Orang pikir kita pabrik besar satu. Tapi begitu nanti semua sistem sudah jadi, orang begitu pesan, orang sudah tahu namanya, orang sudah siap dengan market, kita pun siapkan untuk kirim. Itu strategi bisnis. Kalau tanya, kok kurang? Ini permintaan banyak sekali, padahal kita punya pabrik tidak cukup. Jangan bilang kami belum cukup, tidak menjawab begitu. Permintaan banyak, mohon maaf, kami akan siapkan. Kalau Anda minta dari sekarang, kami pasti, kami dahulukan Anda. Kita sudah tahu market besar satu ada. Itu strategi bisnis saja sebenarnya. Jangan kerja padamu negeri aku mengapi, tapi juga ada prinsip ideologisnya, juga ada prinsip ekonomisnya. Nah,
Jadi ada ekonomi jalan, ideologi juga jalan. Ada pragmatis, tapi ada ideologisnya. Kalau pragmatis semata-mata tidak bagus. Ideologis yang tidak berjalan di atas realita juga nggak bagus. Sangat ideal, tapi tidak berjalan di atas hal yang realita yang ada, yaitu palsu namanya. Realitanya begini, idealnya begini. Mengisi hal kondisi yang sekarang, mencapai apa yang kita mau. Nah, itu jadi pragmatisnya jalan dan secara filosofi ideologis nyampe. Kita bisa jalan sama-sama, ya. Terima kasih. Mulia umum berhenti.